Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi 17 September 2020. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jika pada hari yang lalu Engkau menunjukkan kasih-Mu, maka kami yakin hari ini pun Engkau akan menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kasih-Mu saja yang menuntun kami melewati hari ini, sehingga mata batin kami sungguh terbuka bahwa tiap detik, tiap menit, dan tiap jam, Engkau Allah yang selalu menyediakan dan mencukupkan kebutuhan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah pujian dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan ini
Bapak Ibu, tentu setiap kita pernah menoleh ke belakang, menoleh ke masa lalu kita. Terkadang ada hal yang manis yang membuat kita tertawa dan membuat kita ingin menceritakannya kembali. Kita tak jarang juga ingin mengulang kembali kisah itu. Namun, tidak sedikit pula hal yang membuat kita pilu. Kepiluan itu membuat kita enggan membukanya kembali. Kepiluan itu membuat kita ingin menutup rapat-rapat. Kita tak ingin menceritakan kepiluan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya adalah bukan apa sih ceritanya, tetapi siapa yang ada di dalam kisah itu? Siapa yang ada di dalam kisah suka maupun pilu itu? Saya, ini bukan hanya tentang saya, tetapi ini bercerita tentang Tuhan. Sayangnya mata batin kita seringkali tak mampu melihat realita ini. Akhirnya ketika kesusahan dan kemalangan tiba, kita hanya terpekur melihatnya. Kita lupa bahwa di masa lalu Tuhan yang sama ada dalam cerita kita. Tuhan selalu hadir dalam kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kisah perjalanan keluar dari tanah Mesir. Perjalanan di padang gurun selama 3 hari membuat mereka kembali bersungut-sungut. Mari kita menempatkan diri kita sebagai bangsa Israel waktu itu. Padang gurun bukanlah tempat berwisata, tetapi padang gurun syarat dengan makna. Di sana panas, ya betul, panas sekali. Tempat yang cuacanya selalu ekstrim. Kalau panas, panas banget. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Dan persoalannya lagi, tidak ada air. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan saja jika sudah berjalan 3 hari, kita tentu pasti bisa membayangkan, bukan? Ini bukan soal tidak persiapan. Ini adalah tentang sisi manusia yang diperhadapkan pada sebuah kesulitan. Dan apakah dalam kondisi seperti ini, mampukah bangsa Israel bisa bertahan hidup? Bisa mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Allah? Ya pantas saja di bagian lain dari Alkitab yang menceritakan perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, selalu ada sungut-sungut dan penyesalan keluar dari Mesir. Ya, padang gurun menjadi tempat bangsa Israel berjumpa dengan realita kesusahan dan kesulitan. Padang gurun menjadi sebuah realita bahwa mengikuti Allah Yahweh tidak selamanya menyenangkan dan membebaskan. Ya, padang gurun menjadi tempat bangsa Israel berjumpa dengan realita kesusahan dan kesulitan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ditambah, ketika mereka haus, lalu mereka berjumpa dengan mata airnya isinya air yang pahit pula. Semakin panas hati bangsa Israel. Panas karena lelah atas perjalanan yang mereka lalui. Panas karena situasi padang gurun yang pasti tidak bersahabat. Panas karena haus dan airnya pahit. Namun di tengah-tengah rasa panas yang mendera bangsa Israel, Allah hadir. Persis ketika dulu bangsa Israel menghadapi kesukaran di Mesir. Persis ketika mereka melihat penyakit demi penyakit menimpa bangsa Mesir dan Allah menyelamatkan bangsa Israel. Allah yang sama di masa lalu hadir di masa kini, meski bentuk pergumulannya berbeda. Padang gurun bukan hanya tentang suatu tempat yang panas dan gersang. Padang gurun juga menjadi simbol kehidupan yang syarat dengan pergumulan. Sekarang ini, secara global, dunia sedang berjalan di padang gurun. Virus COVID-19 mendera dunia, dan sebagian besar negara
kini mengalami resesi. Indonesia ya tidak jauh berbeda. Sebagai komunitas, kita juga sedang berjalan di padang gurun. Kita tak lagi bisa beribadah bersama-sama. Situasi ini memaksa kita untuk beribadah secara online. Dan sebagai pribadi, kita juga sedang berjalan di padang gurun. Mungkin situasi pekerjaan yang semakin tidak mudah. Ketika kita harus bekerja dari rumah, ada begitu banyak hal ternyata yang harus kita kerjakan. Seolah-olah pekerjaan tidak ada limitnya. Rapat online sampai malam. Bahkan terkadang hari libur pun digunakan untuk berkoordinasi di dalam pekerjaan kita. Belum lagi ternyata di keluarga ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Baik sebagai kepala rumah tangga, ataupun sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai karyawan yang adalah anggota keluarga. Ada begitu banyak hal yang membuat kita menjadi bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Bagaimana ketika kita punya pekerjaan, tetapi harus mendampingi anak-anak kita sekolah online. Tidak sedikit orang tua yang kemudian menjadi depresi, melukai anak-anaknya lewat perkataan maupun perbuatan. Akhirnya, kemarahan demi kemarahan meliputi kita. Kita menjadi semakin mudah marah, menjadi mudah emosi. Dan tiba-tiba berbagai penyakit mulai menghinggapi kita. Dalam situasi padang gurun ini, lihatlah sebentar ke belakang. Dan sekarang kita menghadapi kembali padang gurun. Bentuknya pasti tidak sama. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang dulu hadir di padang gurun kita. Tuhan yang sama pula yang hadir saat ini. Tuhan hadir kok. Mari buka mata batin kita. Mari lihat lekat-lekat setiap kesukaran demi kesukaran yang kita alami sekarang ini. Mari kita temukan bahwa Tuhan sedang menyediakan air bagi kita. Kalau di Mara Ia membuat air menjadi manis bagi bangsa Israel, Ia juga akan membuat manis air yang ada di padang gurun kita. Dan ketika kita setia berproses bersama Tuhan, di depan sana ada mata air yang berlimpah. Di depan sana ada pohon korma yang buahnya menyegarkan bagi kita. Seperti bangsa Israel menjumpai pohon korma di Elim. Demikian kita juga akan menjumpai pohon korma di Elim kehidupan kita. Tapi ingat satu syaratnya. Mari berjalan bersama dengan Allah terlebih dahulu di padang gurun kehidupan kita. Buka mata batin kita dan lihatlah Allah sedang berkarya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri doa pagi ini dengan sebuah doa yang akan kita ucapkan melalui sebuah nyanyian dari PKJ 197.